Selamat datang di podcast anak kampung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama teman saya akan membahas berita yang beredar saat ini mengenai vaksinasi COVID-19. Hari ini saya akan bertanya kepada saudara Septian, apakah vaksinasi COVID-19 adalah obat? Terima kasih sebelumnya. Apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Ya, jadi bagaimana skema penahapan pemberian vaksin di Indonesia? Ya, jadi skema penahapan pemberian vaksin di Indonesia yaitu tahapan awalnya vaksinasi COVID-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan risiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu penerima bantuan iuran BPJS dan kelompok masyarakat lainnya. Terkait perencanaan vaksinasi bertahap yang lebih detail, saat ini pemerintah sedang menyusun peta jalan atau roadmap yang akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh. Apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19? Ya, tentu saja dengan mempraktikkan kebersihan tangan dan pernapasan setiap saat sangatlah penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dan diri Anda sendiri. Apabila memungkinkan, jaga jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk atau bersin. Karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya masih ringan. Menjaga jarak fisik dengan semua orang adalah upaya terbaik jika Anda berada di daerah di mana COVID-19 menyebar. Ya, gejala apa saja yang diderita penderita COVID-19? Ya, gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki, dan sebagainya. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80% lah, orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti darah tinggi, jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri atau tekanan dada atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Ya, dari tadi kan kita sudah membahas tentang vaksinasi COVID-19, yang dimana itu untuk mencegah. Dari di luar sana masih banyak yang belum tahu mengenai COVID-19. Coba Anda jelaskan, apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia maksud saya. Jadi, apakah vaksin COVID-19 dapat melindungi dalam jangka panjang? Untuk saat ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19.
kalau kita sudah divaksin, apakah tetap harus menggunakan masker? Sayangnya meski sudah divaksin, masker masih harus tetap dipakai karena para ahli masih belum bisa memastikan apakah vaksin tersebut mencegah seseorang menyebarkan virus ke orang lain atau tidak. Karena menurut Profesor Epidemiologi di UCLA, Fielding School of Public Health, Anya Raymond, PhD dan MPH dalam uji coba Pfizer dan Moderna hanya melacak berapa banyak orang yang divaksinasi menjadi sakit dengan COVID-19, yang berarti sangat mungkin bahwa beberapa orang yang divaksinasi kemudian dapat terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun. Kemudian mereka dapat menularkan virus tanpa menyadarinya, dan resiko terbesar adalah mereka menyebarkan ke orang lain yang belum divaksinasi. Ya, berarti walaupun sudah divaksin, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, sekian dari percakapan saya, Adit Pertama, dan teman saya Septian Dwi Santun mengucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat.